Ya, kembali lagi di segmen khusus Energy Corner CNBC Indonesia spesial Lebaran. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana komitmen dunia dan juga peta jalan Indonesia untuk menuju energi baru terbarukan dalam bauran energinya. Kali ini saya punya kesempatan khusus dan juga langsung untuk mengkonfirmasi hal tersebut bersama dengan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Bapak Dadan Kusdian. Kita langsung membahas terkait dengan topik energi baru terbarukan dan juga konservasi energi, bagaimana rancangan dan juga peta jalan Indonesia. Kita langsung berdialog tentunya. Pak Dadan, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sehat selalu Pak ya. Salam sehat selalu juga Pak. Kita bicara soal energi baru dan terbarukan gitu. Melihat tentunya rencana pemerintah memiliki target untuk bebas karbon di 2060 mendatang, tetapi kalau kita lihat diupayakan untuk dipercepat di 2050 sesuai dengan RUEN. Kita ada kontribusi dari energi baru terbarukan cukup besar juga nantinya di 2050, di 2025 juga diharapkan bisa mencapai target. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini dengan bauran energi baru terbarukan masih cukup minim. Anda melihat optimistiskah mencapai target tersebut? Kita juga penentuan angka 2060 itu pakai hitung-hitung. Iya. Ada model segala macam, termasuk juga Presiden menyampaikan 2000 kemungkinan lebih cepat misalkan ya. Jadi karena basisnya perhitungan, ada basis potensi, kita proyeksi demand, permintaan, dan kemampuan dalam negeri. Jadi kami punya keyakinan yang sangat tinggi. Dan memang itu merupakan suatu komitmen. Ya, jadi bahwa sekarang terjadi kelambatan ya dari sisi peningkatan EBT. Ini memang kita melihat realitas sekarang bahwa penyediaan listrik khususnya ini masih oversupply. Kan kira-kira bagaimana kita akan memasukkan EBT kalau listriknya berlebih. Nah, kita harus mencari optimalisasi untuk hal ini, gitu ya. Jadi selama kita akan oversupply, dan ini oversupply-nya akan sedikit agak panjang ya, karena masih ada pembangkit-pembangkit PLTU baru yang akan masuk. Bukan ini pemerintah tidak komitmen, justru pemerintah menghormati kontrak yang sudah ada, sehingga meskipun ada kebijakan untuk net zero emission 2060, kontrak ini berjalan, dan kita nanti kontrak ini jalan, ada penghentian nanti, jadi kita tidak akan nambah lagi untuk PLTU selain yang sudah direncanakan sekarang. Dari situ nanti akan secara bertahap dilakukan retirement atau pensiun dari PLTU. Ya. Jadi ada dua yang sekarang kita menjadi salah satu cara untuk bagaimana supaya EBT itu masuk. Yang pertama adalah untuk penambahan demand yang sekarang, gitu ya, di luar yang sudah ada existing dari rencana pembangkit PLTU, ini masuknya dengan EBT. Semuanya EBT. Gitu. Kemudian nanti begitu ada pengistirahatan dari PLTU, pensiun gitu. Kan PLTU ada umurnya. Betul. 30 tahun biasanya. Jadi kalau start dari 2000 ya 2030 istirahat, pensiun. Nah, pemerintah sudah memutuskan ini tidak akan diperpanjang. Nah, kalau ini pensiun, ini harus ada gantinya. Gantinya ini masuk EBT. Nanti secara bertahap, PLTU pensiun ganti, PLTU pensiun bantu. Yang nambah, konsumsi kan pasti akan nambah terus. Ini masuk EBT. Sehingga kita lihat, ya suatu saat nanti 2060 itu akan semuanya basisnya adalah energi bersih, mostly energi terbarukan di situ. PLTU terakhir kita itu nanti tahun 2055 atau 2056. Ya. Setelah itu tidak ada begitu. Cukup besar juga potensi kita, berarti saya bisa tarik kesimpulan nantinya substitusi begitu ya Pak dengan bauran energinya tidak langsung serta-merta meng-cut untuk PLTU untuk tidak beroperasi, tetapi seiring sejalan melihat bagaimana umur dari PLTU tersebut nanti langsung digantikan dengan EBT kalau memang sudah mencapai usianya ya. Betul Mas Gibran, bahwa prosesnya ini kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut just energy transition. Just itu artinya bahwa kita tidak hanya memperhatikan PLTU-nya berhenti, tapi kita harus pastikan juga dampaknya. Dampak kepada masyarakat yang selama ini misalnya menggunakan listrik dari PLTU, yang di dalam negeri kan harganya di cap ya, sehingga masyarakat mendapatkan tarif listrik yang terjangkau. Apakah nanti dengan EBT ini akan berpengaruh? Itu yang jadi pertanyaan Pak. Per sekarang memang
Oh iya, beberapa masih lebih mahal, beberapa sudah bersaing, apalagi kalau berada di tempat-tempat yang sangat jauh ya. Karena basisnya EBT itu kan menggunakan energi setempat, tidak ada transport, tidak ada perubahan harga. Jadi kalau gonjang-ganjing sekarang harga batu bara tinggi, harga gas mahal, harga minyak bumi juga naik. Nah kalau kita pakai panas bumi, anteng aja di situ. Dia tidak akan naik gitu ya. Jadi basisnya seperti itu. Oke, jadi kesiapan dari pemerintah seperti apa Pak untuk tetap optimistis melihat target-targetnya dan juga tercapai? Betul. Sekarang misalkan kalau tadi saya lanjutkan yang terkait dengan keekonomian ya. Per sekarang memang kalau basisnya adalah tenaga surya, itu kan harus disandingkan dengan baterai. Baterai ini masih mahal, tapi PLTS ini harganya udah turun mungkin sekitar 70-75% ya dalam 15 tahun terakhir ini. Gitu. Baterai pun kami meyakini akan seperti itu, apalagi kita ini adalah penghasil nikel yang besar gitu ya. Kita potensi yang sangat besar. Kemudian juga litium, kemudian juga untuk sumber-sumber yang lainnya. Sehingga selain nanti secara teknologi keekonomiannya akan semakin baik, ini juga ditopang dari produksi yang ada di dalam negeri. Ya, nah melihat juga dengan banyaknya variasi atau substitusi sebenarnya kalau kita melihat untuk EBT kita. Nah, maksimalnya nanti mungkin kalau kita lihat kontribusinya yang paling besar apa Pak? Antara matahari, hidro, panas bumi dengan angin. Per sekarang kalau dari sisi kapasitas ya, dari sisi kapasitas itu akan lebih banyak surya dari matahari ya. Kenapa kok matahari? Karena keekonomiannya sekarang sudah bisa bersaing. Kedua, kita punya potensi yang ada dimanapun kalau matahari ya. Kita bicara Jakarta, kita bicara Papua, bicara tempat yang lain, ada tuh pasti matahari. Memang ada variasi sedikit lah antar lokasi ya. Sumba misalkan wilayah yang paling bagus. Tapi itu dari sisi kapasitas. Karena kalau matahari itu kan kita hanya bisa pakai sekitar antara 4 sampai 5 jam. Setelah itu nanti pemanfaatan itu akan sedikit tidak efisien ya, pagi atau sore itu kan tidak. Nah jadi kalau kita ngitung matahari biasanya kita bagi 5 atau bagi 6 malah gitu ya. Jadi kalau 100 megawatt matahari itu kira-kira sama dengan 15 sampai 20 megawattnya panas bumi. Nah kalau di data yang kita udah susun, yang tadi saya sampaikan ya, saya lihat dulu catatannya. Untuk yang nanti 2060, gitu ya, hidro itu dalam simulasi kami dengan melihat potensi itu 83 gigawatt. Angin itu 39 gigawatt. Kemudian bioenergi 37, panas bumi malah 18 ya. Kemudian kita juga untuk surya ini 360 gigawatt. Jadi besar kan, tapi ini sebetulnya setara dengan kira-kira 60 gigawattnya panas bumi. Jadi secara angka kita melihat sekarang itu adalah tenaga surya yang akan menjadi prioritas. Iya, jadi kalau untuk menggantikan Pak ketergantungan dari energi fosil minyak begitu seperti apa sebenarnya Pak Anda melihat untuk perpindahannya? Kalau yang penggunaan BBM untuk listrik ya, untuk listrik kan sekarang kita punya banyak genset ya, yang dioperasikan oleh PLN itu ada 5 ribuan genset. Ini dikonversi nanti ke energi terbarukan, gitu ya, atau nyambung dengan gridnya PLN, gitu ya. Nah, gimana supaya cara menggantikannya ya kalau fosil ya. Nanti penghasil listrik itu hanya berasal dari pembangkit energi terbarukan. Ini jelas nih, berarti kan bebas fosil ya, udah. Tapi bagaimana misalkan untuk yang kendaraan? Kan sekarang pakai BBM, itu kan fosil juga. Kita di rumah tangga masak kan pakai LPG, fosil juga. Nah pemikiran yang yang bukan paling simpel sih pasti kompleks juga. Tapi secara perencanaannya itu ya kita lakukan elektrifikasi besar-besaran. Jadi masyarakat itu menggunakannya dalam bentuk listrik. Misalkan kalau untuk memasak sekarang pakai LPG, ya digeser, pakai kompor induksi, pakai listrik. Itu lebih bersih, lebih enak, lebih nyaman. Temperatur bisa terjaga dengan yakin tuh segitu ya.
Untuk misalkan transportasi, karena sekarang juga itu mengeluarkan emisi yang cukup besar, ya pakai mobil listrik, pakai motor listrik, pakai kereta listrik, kan sudah. Gitu ya. Nah, ini juga harus cocok dengan yang di sisi hulunya, di sisi penyediaannya. Listriknya, listrik yang terbarukan. Tadi kan kita udah bicara ya. Jadi kalau dari penyediaan listriknya terbarukan, masyarakatnya juga udah menyesuaikan diri untuk memanfaatkan ini kan match. Nah, ini Pak tentunya masih menjadi pertanyaan juga terkait dengan biaya. Kita ketahui banyak yang mempertanyakan soal biaya ketika kita memang bauran energi kita energi baru terbarukan. Banyak mungkin yang agak pesimis soal kesiapan Indonesia dari sisi biaya. Tentunya tidak bisa berdiri dari APBN sendiri, harus ada pendanaan dari sektor swasta juga. Nah, seperti apa match-nya nanti antara negara dengan sektor swasta untuk bisa menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan untuk masyarakat? Saya kira itu bukan sesuatu hal yang baru ya. Sampai sekarang pun pembangunan fasilitas dari penyediaan energi itu sebagian besar bukan dari APBN. Gitu. Jadi prinsipnya nanti dengan stakeholder, dengan badan usaha, ya, bahwa tetap meskipun dari badan usaha, pemerintah itu tetap mempunyai kekuatan untuk memastikan bahwa masyarakat itu mendapat energi yang cukup dengan harga yang terjangkau. Oke, terakhir ini Pak untuk 2060 bahkan 2050 kita optimistis sama-sama bye-bye energi fosil Pak. Sekarang kita ini kan sudah memberikan komitmen, ya, bagian dari komitmen kita terhadap dunia, dan kita ini merupakan bagian dari masyarakat dunia juga, gitu. Bahwa proses ke sana perlu perencanaan yang benar-benar komprehensif dari sekarang, menurut saya iya ya. Dan ini tidak hanya PR-nya ESDM. Dan net zero emission itu diartikan bahwa emisinya di nol, tapi nol itu sebagai neto. Jadi kalau nol itu, kalau di sini ada yang positif, di sini bisa harus ada yang minus. Kalau kita misalnya SDM tidak bisa di ujungnya tetap aja ada beberapa yang mengeluarkan emisi, nanti harus ada sektor lain yang menyerap gitu ya. Kalau net zero emisinya menurut saya saya punya keyakinan tinggi itu akan tercapai. Iya, berarti saling menutupi lah biasa kita bilang seperti itu Pak. Betul. Baik, terima kasih untuk waktunya di hari ini Pak Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan juga Konservasi Energi Kementerian ESDM sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia berbagi perspektif soal bagaimana target net zero emission dan juga bebas energi fosil di masa yang akan datang demi bumi kita dan keberlangsungan anak cucu kita juga lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih Mas Gibran. Ya, sehat selalu untuk Pak Dadan. Sama-sama, salam sehat. Ya, demikian tentunya kebersamaan kita di hari ini. Dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Muhammad Gibran, pamit undur diri. Saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. CNBC Indonesia, Beyond Business.